Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2B akan menyampaikan materi mengenai penyakit radang panggul. Yang anggotanya ini ada Alia Nurwika, Arla Jauhara Fatina, Putri Alivia, Regita Bani Fajrin. Slide selanjutnya, Teh. Nah, di sini pembahasannya yang akan kita bahas yaitu pengertian penyakit radang panggul, etiologi dan patofisiologi penyakit radang panggul, penyebab dan gejala penyakit radang panggul, komplikasi jangka panjang penyakit radang panggul, diagnosis penyakit radang panggul, penata laksanaan penyakit radang panggul, konseling atau promosi kesehatan penyakit radang panggul. Nah, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Alia. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk yang pertama yang kita bahas yaitu apa itu penyakit radang panggul. Nah, slide selanjutnya. Nah, penyakit radang panggul ini atau disebut dengan PID merupakan pelvic inflammatory disease. Nah, penyakit radang panggul atau penyakit yang ini tuh merupakan sebuah infeksi dan juga radang pada saluran genitalia di bagian atas, yaitu uterus, tuba fallopi, ovarium, dan juga di sekitar struktur sekitar panggul. Nah, kemudian radang penyakit panggul ini merupakan infeksi dan juga inflamasi dan juga dapat menyebar ke rongga perut. Kemudian bisa menyebabkan peradangan luas dan juga disebut peritonis. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun kurang lebih ada 1 juta pasien yang mendapatkan pengobatan untuk kasus PID ini. Nah, sekitar 250.000 sampai dengan 300.000 orang menjalani rawat inap di rumah sakit dan juga kira-kira sekitar 1.500 orang menjalani operasi akibat komplikasi dari PID ini. Nah, dalam 2 sampai dengan 3 dekade terakhir insiden dari penyakit PID ini meningkat, yaitu sebesar 30 sampai dengan 40% kasus PID merupakan kasus yang polimikrobal. Nah, oleh karena itu terapi dengan antibiotik spektrum luas dibutuhkan untuk mengobati PID. Nah, di sini itu penyakit radang panggul ini merupakan ketika perempuan yang memiliki resiko tinggi terkena PID atau penyakit radang panggul merupakan perempuan yang berusia muda atau usia reproduktif. Nah, khususnya di bawah 25 tahun. Nah, yang juga memiliki partner seksual lebih dari 1, melakukan hubungan seksual yang tidak aman atau tidak menggunakan kontrasepsi dan juga tinggi di area prevalensi infeksi menular sosial atau IMS yang tinggi. Nah, jadi dalam arti bahwa perempuan yang bisa mengidap PID ini merupakan wanita yang sudah aktif dalam hubungan seksual dan juga dia memiliki pasangan yang lebih dari 1. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini ada etiologi dan juga patofisiologi dari PID atau penyakit radang panggul. Slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama etiologi terlebih dahulu. Nah, etiologi PID atau pelvic inflammatory disease ini merupakan yang terseringnya itu dari si trachomatis dan juga N. gonorrhoeae. Nah, keduanya ini merupakan sebuah bakteri yang penyebab dari infeksi menular seksual atau IMS. Kedua bakteri ini ternyata bukan hanya kedua bakteri itu ya yang menyebabkan IMS dan yang menyebabkan PID, melainkan bakteri yang tergolong flora vaginalis juga dapat berperan seperti mikroorganisme. Selain kedua hal ini, juga yang dapat menyebabkan PID yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Gardnerella vaginalis, kemudian ada Mycoplasma hominis, kemudian ada Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Ureapacticum, herpes simplex virus 2 atau HSV2, kemudian ada Pseudomonas vaginalis, ada Cytomegalovirus atau CMP, kemudian Haemophilus influenza, kemudian ada
Streptococcus agalactif. Kemudian ada batang gram negatif, semisalnya ini ada Escherichia coli atau E. coli. Kemudian ada bakteri anaerob. Kemudian di sini ada juga patofisiologi dari PID atau pelvic inflammatory disease ya. Di sini penyakit ketika di sini dimulainya itu dari infeksi vagina atau serviks yang mana disebabkan oleh bakteri yang tadi dua ya, yaitu Trachomatis dan juga N. gonorrhoeae. Nah, selanjutnya bakteri ini nanti akan naik ke saluran genitalia, kemudian naiknya itu ke saluran genitalia yang lebih atas atau naik ke atas, kemudian mekanisme untuk penyebarannya sendiri diduga bersifat multifaktorial. Kemudian untuk selain kedua bakteri ini, bakteri lain juga kan tadi dapat menyebabkan banyak masalah gitu ya, dapat menyebabkan PID atau pelvic inflammatory disease. Nah, di sini ketika nanti sudah naik ke atas, nanti lendir serviks ini yang merupakan salah satu sistem pertahanan itu nanti akan menghalangi mikroorganisme patogen yang naik ke saluran genitalia gitu. Nah, namun pada kondisi yang terinfeksi nantinya tuh akan menyebabkan peradangan pada vagina atau serviks, kemudian efektivitas perlindungan lendir serviks ini nantinya akan berkurang. Nah, begitu pada saat ovulasi dan juga menstruasi gitu, efektivitas perlindungan serviksnya akan menjadi berkurang. Nah, ini nanti diakibatkan oleh apa? Oleh perubahan hormonal. Nah, selain itu, ketika aliran darah menstruasi merupakan medium untuk pengembangbiakan yang baik untuk bakteri. Jadi, ketika menstruasi merupakan sebuah medium atau tempat yang baik untuk perkembangbiakan si bakteri ini. Kemudian faktor lain yang berperan dalam hal ini merupakan status hubungan seksual pasien gitu yang tadi, karena diperkirakan pada saat organisme kontraksi uterus yang ritmik turut memfasilitasi naiknya bakteri ke saluran genitalia atas. Kemudian bakteri juga dapat terbawa oleh sperma yang masuk ke dalam rahim dan juga saluran sel telur gitu ya, atau di tubal falopi. Kemudian infeksi pada tubal falopi ini awalnya hanya menyerang pada selaput lendir saja, namun pada selanjutnya dia akan melakukan peradangan yang cepat itu ke jaringan yang ada di sekitarnya. Kemudian inflamasi ini akan terus berlanjut ke struktur organ luar reproduksi, termasuk di usus gitu. Nah, melalui apa? Ini nanti menyebarnya akan melalui tumpahan cairan infeksius dari tubal falopi atau dari penyebaran limfatik. Tuh. Kemudian infeksi ini bisa berlanjut sampai melewati pelvis yang menyebabkan peritonis akut dan juga radang hati akut atau sindrom Pitt-Hughes gitu. Baik, mungkin sekian dari etiologi dan juga patofisiologi PID. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penyebab dan gejala penyakit radang panggul. Slide selanjutnya, Teh. Nah, ada dua penyebab PID atau pelvic inflammatory disease yang paling umum, yaitu gonore dan chlamydia. Nah, penyebab lainnya ini termasuk aborsi, persalinan, dan prosedur bedah panggul. Ada juga beberapa faktor risiko yang mengembangkan PID ini. Yang pertama yaitu berhubungan seks dan berada di usia di bawah 25 tahun, berhubungan seks dengan lebih dari satu orang, melakukan hubungan seks dengan seseorang yang memiliki lebih dari satu pasangan, melakukan hubungan seksual tanpa barrier atau kondom, menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD untuk mencegah kehamilan, terutama saat adanya penyakit menular seksual dan pada 1 bulan pertama pemakaian. Lalu ada juga dosing atau dosing ini yaitu mencuci vagina dengan menyemprotkan larutan khusus ke dalam saluran vagina. Ada juga riwayat penyakit radang panggul sebelumnya, lalu riwayat tindakan bedah ginekologis seperti biopsi endometrium, kuretase, dan histeroskopi. Lalu mengidap penyakit menular seksual khususnya yang disebabkan oleh trachomatis dan gonorrhoeae. Gejalanya
nyeri panggul atau perut di bagian bawah, lalu nyeri ketika buang air kecil, nyeri saat berhubungan seksual, lalu keluar darah di luar menstruasi atau setelah berhubungan seksual, menstruasinya juga menjadi lebih deras dan juga lebih lama. Lalu adanya juga mual muntah, demam, mudah merasa lelah atau tidak enak badan. Juga keputihan, lebih banyak, berbau tak sedap, serta berubah warna menjadi kekuningan atau kehijauan. Nah, rasa sakit yang tajam pada saat berhubungan, terus dengan sampai muntah, pingsan, dan demam tinggi ini dapat diindikasikan bahwa infeksinya itu telah menjalar ke dalam darah. Nah, jadi oleh karena itu harus segera untuk pengobatan yang harus dilakukan. Slide selanjutnya, Teh. Lalu ada komplikasi jangka panjang penyakit radang panggul. Next. Komplikasi jangka panjang penyakit radang panggul ini, perawatan atau pengobatan PID itu sangat penting ya untuk mencegah komplikasi jangka panjang, yaitu infertilitas. Lalu penyakit ini juga dapat menyebabkan parut pada rahim dan saluran tuba. Parut ini mengakibatkan kerusakan dan menghalangi saluran tuba sehingga menyebabkan infertilitas. Parut juga dapat menyebabkan sel telur tidak dapat melalui jalan normalnya ke rahim, sehingga dapat terjadinya kehamilan ektopik. Lalu yang ketiga, nyeri panggul kronis, rasa nyeri pada bagian bawah perut yang disebabkan oleh jaringan parut tuba Fallopi atau organ panggul lainnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Teh Arla. Untuk materi selanjutnya yaitu ada diagnosis penyakit radang panggul. Diagnosis penyakit radang panggul yaitu riwayat yang baik dari pasien dapat membawa kecurigaan pada PID. Pemeriksaan panggul dapat mengungkapkan keputihan yang biasanya kekuning-kuningan secara jenis dan kadang disertai dengan bau busuk. Pemeriksaan digital panggul dapat menyebabkan nyeri tekan panggul terutama ketika menggoyangkan serviks. Beberapa yang dikeluarkan dari serviks dapat diambil untuk dibiarkan untuk mengetahui penyebab infeksi. Tes urin mungkin diperlukan untuk menyingkirkan infeksi saluran kemih. Next, Teh. Lalu ada penata laksanaan penyakit radang panggul. Penata laksanaan PID atau penyakit radang panggul yang berat adalah riwayat inap karena memungkinkan pemberian antibiotik dalam pengawasan. Selain itu, pasien juga dapat melakukan tirah baring. Namun, pada kasus PID yang ringan atau sedang, terapi dapat dilakukan secara rawat jalan. Di sini ada beberapa penata laksanaan, yaitu yang pertama, pemeriksaan akan dimulai dengan anamnesis riwayat aktivitas seksual pasien dan juga pasangannya. Lalu yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan daerah sekitar vagina untuk melihat adanya cairan yang keluar. Lalu selanjutnya akan dilakukan pengambilan sampel cairan melalui tes usap atau swab pada vagina atau serviks, dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya infeksi bakteri dan jenis bakteri dari sampel yang diambil. Lalu dibutuhkannya juga serangkaian pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnos dari gejala yang dialami pasien. Baik, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada konseling atau promosi kesehatan penyakit radang panggul. Edukasi dan promosi kesehatan pada PID atau Pelvic Inflammatory Disease atau penyakit radang panggul bergantung pada tiap-tiap pasien. Pada pasien dengan infeksi menular
seksual atau IMS, pencegahan ditekankan pada terapi yang tepat dan adekuat yang dilakukan sesegera mungkin agar infeksi tidak naik ke saluran genitalia bagian atas yang memungkinkan terjadinya PID. Sedangkan pada pasien PID, setelah terapi tuntas, pasien tetap harus melakukan screening rutin setidaknya 2 tahun sekali untuk mengurangi angka kekambuhan infeksi tersebut. Di sini, dukungan dan dorongan dari tenaga kesehatan sangat dibutuhkan agar pasien dapat berkomitmen untuk konsisten melakukan screening tersebut. Pasien juga diberikan edukasi agar senantiasa melakukan hubungan seksual yang sehat, atau bisa dengan cara memberi edukasi seperti hanya memiliki satu partner seksual, memiliki partner seksual yang juga tidak berganti-ganti partner seksual, jadi partner seksualnya juga cuma punya satu partner gitu. Terus menggunakan barrier atau kondom saat sedang melakukan hubungan seksual. Terapi pada partner seksual juga harus dilakukan untuk mengurangi angka kejadian kekambuhan infeksi tersebut. Selanjutnya ada pencegahan dari terjadinya radang panggul. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya radang panggul, yaitu yang pertama, tidak berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Kayak yang tadi ya, jadi cukup punya satu partner seksual, hubungan seksual aja. Terus gunakan kondom saat berhubungan seksual untuk mencegah penularan IMS. Lalu selanjutnya ada periksa kesehatan rutin jika memiliki risiko tertular infeksi menular seksual. Selanjutnya konsultasikan pilihan dan rencana penggunaan alat kontrasepsi dengan dokter. Selanjutnya bersihkan area kemaluan dari depan ke belakang dan yang sebaliknya, atau jangan dari belakang ke depan. Baik, Alhamdulillah, untuk penyampaian materi ini sudah selesai. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.